Aduh mbak, kok Doraemon gini mbak? Malah jadi Doramenyong ini. Doramenyong, aduh hancur mbak. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menang, ingin coba untuk bebaskan diri. Di hari Minggu yang cerah ini, saya mau datang ke acara ulang tahun keponakan saya nih. Wah, ramai sekali ya. Semua anak antusias, apalagi pas acara makan kue. Bentuk kue yang lucu dan unik sangat menarik perhatian mereka, termasuk saya. Selain bentuknya yang lucu, rasanya juga enak loh. Jadi penasaran, kuenya beli di mana ya? Kak, ini teh kuenya lucu-lucu gitu. Enak juga gitu. Belinya di mana ini nih? Ini saya biasa belinya online di Depok. Online di Depok? Wah, murah mahal ini? Lumayan harganya kok, tapi yang penting rasanya. Rasa dan anak senang ya? Majib kan? Majib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mbak, ini bener ya? Makis Cake ya? Iya. Wah, aku Al, Mbak. Ya, Julia. Tadi aku dari ulang tahun keponakanku nih, Mbak. Iya. Terus kue ulang tahunnya tuh bagus banget dan katanya buatnya di sini, Mbak. Oh iya, di sini memang home industry untuk bikin kue dan cupcake custom. Cupcake custom. Iya, sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Iya. Wah, kalau saya lihat boleh dulu, Mbak. Boleh, silakan. Ah, Ayo, ya, mari Mbak. masuk, Mas. Ternyata kue ulang tahun yang lucu tadi adalah hasil dari produk rumahan, bukan buatan toko bakery besar seperti bayangan saya. Yup, Makis Cake menjual berbagai macam kue untuk berbagai acara, seperti ulang tahun, pernikahan, ataupun acara lainnya. Yang menarik nih, semua bentuk dan ukuran kue di sini dapat disesuaikan dengan keinginan konsumennya. Jadi ini karyawannya, Mbak ya? Oh, bukan. Oh, bukan? Ya, ini kita lagi adain kursus, Mas. Oh, kursus. Iya. Jadi selain jualan juga buka kursus ya? Iya, kita kursus juga. Ini produknya lucu-lucu banget, Mbak ya? Iya. Wah, lucu banget, Mbak. Ya, ini kita bisa Macem-macem bikin ya? iya sesuai tema, Wah. sesuai yang diminta customernya mau tema apa. Ada temanya pengantin atau ada tema ulang tahun anak-anak, sukanya tokoh karakter apa, ada karakter. Jadi bisa dibuat macam-macam, Mbak ya? Iya, karena semua hiasannya kita bikinnya handmade ya. Handmade ya? Jadi nggak tergantung stok di toko apa, nggak. Kita bisa bikin apa aja. Bisa bikin apa aja ya? Oh, ini ada yang Wah, kreativitas memang sangat diperlukan di sini. Karena beda konsumen, beda lagi tema pesanan kuenya. Ada yang memesan kue bertema tokoh kartun kesayangan anak-anak, ada yang berbentuk peralatan bayi, bahkan ada yang memesan tema pengantin Jawa seperti ini. Lucu-lucu dan unik ya. Ukurannya juga variatif. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, kue yang kecil inilah yang banyak dikenal sebagai cupcakes. Kue-kue lucu ini terbentuk dari tangan kreatif Yulia, seorang ibu rumah tangga yang awalnya hanya sekedar hobi membuat kue untuk keluarga. Karena sering menulis tentang kue buatannya di internet, membuatnya kebanjiran pesanan. Dan akhirnya, Yulia pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya agar bisa fokus pada usaha kuenya ini. Bagi Yulia, usaha ini selain menyenangkan karena bisa menyalurkan hobi, juga bisa membuatnya lebih dekat dengan keluarga. Karena semua bisa dikerjakan di rumah. Tapi, yang makin membuat Yulia makin jatuh hati pada usaha ini adalah keuntungannya. Omset usaha cupcakes bisa mencapai 20 juta per bulannya. Wah, pakai 3-in-1 nih namanya. Haha. Saya jadi semakin tertarik untuk belajar membuat kue cantik ini. Wah, Mbak, ini bajunya kayaknya bukan baju asli nih, Mbak ya? Ini dalamnya kue.
Dalamnya kue. Iya, ini biasanya dari fondant. Jadi Bisa dimakan itu ya? Bisa, kita bentuk seperti rok, nanti dibikin seperti baju semuanya kita makan Berarti rame-rame. roknya bisa dimakan, Mbak? Bisa. Sama isinya, Mbak? Wah, makan isi rok nih. Wah, Mbak, saya jadi pengen ikut kursus juga Ya, nih, Mbak. Belajarnya gimana nih, Mbak? Ya, baiknya kita belajar bikin kuenya dulu Belajar bikin kue dulu, Iya, Mbak ya? Di iya. mana? Di sini? di belakang. Di belakang? Yuk, mari Mas. Aduh, Mbak, kok saya bikin Doraemon gini, Mbak? Malah jadi Doramenyong ini. Doramenyong. Aduh, hancur, Mbak. Coba untuk bebaskan diri. Coba untuk bebaskan diri. Sebelum belajar menghias kue, kita belajar membuat kuenya dulu. Kalau mau belajar bikin kue sama Bu Iwan aja. Sama Iwan? Wah, Iya. aku... Saya nerusin bikin kursus dulu ya. Oh, iya. ngajar Berarti aku dulu. belajar sama Ibu Iwan dulu ya, silakan. bikin Nanti kalau kuenya. udah selesai dibawa ke sana, nanti aku ajarin menghias. Wah, siap. Ya. Aku belajar. Ya, Ya udah, Bu Iwan nih buat kuenya gimana nih, Bu Iwan nih? Kuenya ini. Langkah pertama, masukkan telur dan susu. Aduk hingga rata. Lalu tambahkan sedikit minyak sayur. Jadi, Bu, minyak gorengnya untuk apa, Bu? Supaya tidak keras gitu ya. Supaya tidak keras. lembut ya. Langkah berikutnya, campur tepung terigu dan gula halus. Karena kali ini kita mau membuat kue rasa coklat, jadi tambahkan pula coklat bubuk. Sebenarnya rasanya tuh bisa apa aja, Bu? Bisa vanila, Vanila. coklat chip, keju, sama pisang juga bisa, rasa pisang. Rasa pisang? Keju. Iya, pisang keju, sama rasa mocha. Rasa mocha. Banyak ya? Banyak. Wah, rasanya Strawberry, banyak. Terus kalau untuk ini Rasa korma bisa, Bu? bisa kormanya di blender. Wah, gila, bisa semua rasa berarti ya? Iya. Wah, mantep, Bu. Lalu tambahkan soda kue, bubuk pengembang, atau baking powder. Kemudian diayak sambil dimasukkan ke dalam adonan telur dan susu. Masukkan perlahan sambil diaduk. Untuk pengadukan tidak dianjurkan menggunakan mixer karena bisa menyebabkan kuenya bantet. Salah ya? Saya mah ngocok mah kuat, Bu. Setelah adonan tercampur rata, saatnya kue dicetak. Lihat nih, udah jadi nih. Udah jadi, kita tinggal- Habis itu tinggal dicetak. Cetak. Ayo, Bu, kita cetak Iya, di mana, Bu? Di dapur. Di dapur. Iya. Oh, ini cetakannya, Bu, ya? Langsung tuang sini aja ya? Ya nggak bisa. Oh, nggak bisa? Lengket, nggak bisa. Oh, lengket. Oh, pakai Ada ini langsungnya. cup. Namanya Oh. ini namanya cup. Itu cup namanya? Ya, jadi ininya kue cupcake. Oh, cupcake. Iya. Oh, iya bener, Bu. Panggang kuenya dalam oven selama 30 menit dengan suhu 170 derajat. Nah, setelah mengembang, kue pun siap dihias. Jadi nih ya, terus tinggal kita Yes. tinggal hias. Wah. Yes. Saya mau membantu. Wah, kok udah sepi nih? Iya. Mana yang lain, Mbak? Udah selesai kursusnya. Wah, berarti sekarang privat saya aja ya? Wah, asik Udah jagain nih. anak ya kita menghias kue. Ayo, aduh, belajar sama Kintan sekalian ya. Ini buttercream. Ini buttercream. Ini untuk apa nih dikasih ini dulu? Supaya nanti fondantnya nempel. Nempelnya bagus. Ini sebagai lemnya. Ya sekarang dicoba. Nah, ini sih saya bisa pasti, Mbak. Kalau saya nyukur juga pakai ini biasanya, Mbak. Oh, enggak ya. Nah, ini apa nih, Mbak? Ini fondant. Fondant tuh apa sih sebenarnya? Ini komposisinya paling besar gula. Mm-hmm. Ya, jadi ini memang alat khusus untuk dekorasi kue. Dekorasi kue, Iya. ya. Jadi emang jadinya begini ya? Iya. Ini bisa dimakan langsung? Bisa. Cobain, Aman Mbak, ya. untuk dimakan ya.
Ini kayak gula rasanya Mbak ya. Senang dari gula. Manis. Tekstur pondan mirip seperti lilin mainan, jadi bisa kita ubah menjadi berbagai macam bentuk. Agar lebih menarik, kita bisa menambahkan berbagai macam warna. Warna yang dipakai tentu saja pewarna makanan yang aman untuk kesehatan. Nah ini apa nih Mbak? Ini rolling pin bermotif. Rolling pin bermotif. Iya. Ini bisa dapat di Oh, bahan gue ada atau biasanya beli online sih. gitu ya? Iya. Tapi mudah didapat ini Mbak ya. Keseruan menghias kue inilah yang membuat Yulia makin tertarik menggeluti usaha ini. Apalagi melihat keuntungannya yang bisa mencapai 50%. Aduh. Begini aja udah bagus Mbak. Bagus ya. Tuh, bikinnya simple tapi hasilnya udah menggoda tuh. Wah, malah cuma Dari warnanya udah cantik ya. warnanya udah bagus, udah menarik ya. Supaya Aku lebih mulai cantik. pink. Ini namanya luster dust. Jadi nanti efeknya bisa Ini buat ini Mbak ya, sini. Apa namanya? Eyeshadow. eyeshadow. Oh, bukan Mbak. Wih, warnanya gold ini ini. jadi aman dimakan nggak apa-apa. Glitter gitu Mbak ya. Ini emang bahan Ini bisa dimakan ini Mbak? Bisa, ini emang bahan dekorasi kue. Wah, glitter gitu lucu Mbak. Tapi belajar untuk membuat seperti ini Mbak, berapa lama tuh Mbak dari awal sampai mahir? Dari awal sekitar 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun kalau kita melatih diri terus tiap hari terima tantangan pesanan yang beda-beda, yang orang maunya apa, kita sanggupi sambil kita belajar, insya Allah bisa. Oh jadi justru dengan tambahnya order orang itu kita malah makin banyak belajar Iya, Mbak ya? iya, Wah, uang nambah, ilmu nambah. Iya, betul. Wah, menarik ya tuh. Usaha yang menarik ya, justru jadi makin kreatif dengan tambahnya orderan. Nah, Mbak, selama ini pemasaran tuh kayak gimana Mbak? Pemasaran lewat internet aja. Online aja gitu Mbak ya, tunggu orderan, pesen gitu Mbak ya. Nah, saya kan baru belajar nih Mbak. Nah, sekarang saya pengen coba buat sesuatu yang baru. Dan saya akan coba pesan langsung ke konsumen. Oh iya, silahkan. Saya punya ide gini Mbak, kan banyak karakter lucu nih Mbak. Saya pengen bikin ini Mbak yang Doraemon. Kan menurut saya tuh Doraemon. Hehehe. Sekarang saya mencoba membuat yang lebih sulit. Hah, kayak yang udah jago aja ya. Ini Doraemon dari mana? Ini bukan Doraemon. Mirip juga enggak ya Doraemon. Merah mata. Aduh Mbak, kok saya bikin Doraemon gini Mbak? Malah jadi Doramenyong ini. Doramenyong. Aduh, hancur Mbak. Yang ada orang nggak pengen beli nih Mbak, pengen buang aja ini. Aduh. Ya emang kerjaan seperti ini perlu waktu sih ya Mas. Perlu waktu ya? Perlu waktu belajar. Nggak bisa langsung bisa Mbak ya? Iya. Ya udah, ntar dibuatin, nanti ntar tinggal dijual-jualin, yang Oh, iya. lucu-lucu deh. Berarti Mbak aja yang buat ya? Iya. Wah, saya mah kalau gini nggak laku Mbak. Aduh. Ya udahlah. Homemade ya? Homemade. Tapi dijamin bahannya aman Mbak. Udah ada semuanya aman. Bahannya aman bener ya? Aman. Buat anak-anak aman gitu. Boleh nih. Coba untuk bebaskan diri. Ingin coba untuk bebaskan diri. Kue buatan Yulia akan saya jajakan langsung ke konsumen. Tapi sebelumnya dimasukkan dulu dalam kotak dan diberi pita agar tampilannya semakin menarik, biar laris. Mbak, siang Mbak. Saya mau ini Mbak. Bu, misi Bu. Saya mau jualan ini Bu.
cupcakes Bu. Lucu-lucu tuh Bu, buat anaknya Bu. Mau nggak Bu? Hah? Lagi nggak punya duit? Siang Dek. Dek, aku mau jual ini. Produk cupcakes. Bisa buat ulang tahun, bisa buat dimakan langsung juga bisa. Mau nggak kira-kira? Enggak Om. Hah? Enggak dulu Om. Nggak dulu? Murah 20.000. Enggak Om. Enggak. Kenapa ya? Jualan saya nggak laku-laku. Padahal produknya enak, bagus, dan menarik. Saya coba tanya sama ahlinya ah. Waduh, dari mana ini? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Aku Al, Bawa Bu. apa ini? Waduh, Ini Bu, aku nih habis belajar bikin ini Bu. bikin apa? Usaha kue, usaha kecil kue nih dari ibu-ibu. Mm-mm. Nah, pas aku masarin kok susah ya, nggak laku gitu Bu. Padahal Oh, produknya gitu lumayan ya? unik Bu. Hmm. Seperti ini nih Bu. Oh kayak gitu ya? Iya. Gini, memang kalau mau jualan apapun ya kita harus tahu dulu. Pertama, kalau kue biasanya kan rasa. Nah, rasanya ini enak atau enggak, itu penting. Kenapa? Karena kalau rasa enak, walaupun jualan di pelosok-pelosok, itu tetap dicari. Nah, kemudian yang kedua, ini nanti segmennya siapa gitu. Segmen itu dalam arti pangsa pasarnya harus jelas dulu. Jadi jangan sampai jualan di tempat yang salah. Ya, termasuk harga. Misalnya harganya ini di atas 5.000 misalnya. Tapi jualannya ke orang-orang yang misalnya di level di bawah gitu, yang nggak akan mampu. Nah, kalau udah tempatnya sesuai, yang lain lagi adalah siapa sih yang ngambil keputusan kalau membeli. Nah, gitu. Nah, biasanya kalau kita lihat perempuan itu pengambil keputusan. Baik dia sebagai ibu rumah tangga maupun dia sebagai pekerja. Dia yang menentukan mau beli apa enggaknya gitu. Oh. Wah, tapi saya pusing juga nih Bu, jadi tadi nggak laku-laku nih Bu. Begitu ya? Iya Bu. Ya udah deh, saya jadi konsumen pertama deh ya. Wah, Nah, habis itu nanti alhamdulillah. kan banyak teman saya di sini nanti saya promosiin. Waduh. Sip deh ya. Tadinya mau dapat ilmu malah jadi dapat konsumen pertama Oh nih Bu. iyalah, mudah-mudahan berkah dan dapat konsumen lebih banyak Wah, lagi. terima kasih banyak Yang Bu. penting tadi catatan saya itu dilakukan. Siap, saya akan coba lagi nih Bu. Saya akan Oke. coba lebih semangat dan target pasarnya yang lebih tepat. Nah, makasih banyak Bu. Saya mau Sama-sama. lanjut lagi Bu. Oke. Oh, jadi begitu ya. Sekarang saya jadi lebih mengerti soal pemasaran yang benar. Dan yang penting, saya jadi semangat lagi. Nah, sesuai anjuran Ibu Afiliani, jualannya harus di pasar yang tepat, salon. Banyak ibu-ibu. Yuk. Permisi Mbak. Wah, maaf mengganggu Mbak. Aku ada produk ini Mbak. Cupcakes Mbak. Cupcakes rumahan. Tapi ini bahannya bagus dan aman untuk anak-anak. Jadi kalau buat pesta pernikahan, pesta ulang tahun bisa Mbak. Nah, bentuknya juga macam-macam Mbak. Bisa di custom sesuai keinginan. Oh, oke. Yang ini harganya 20.000 Mbak. Kalau yang ini harganya berapa? Sama 20.000-an semua Mbak. Lucu Mbak, banyak produk tuh, ada yang buat anak-anak tuh. Boleh yang 3 ini ya? 3 ini, wah. Selamat siang Bu, maaf ganggu nih Bu. Saya ada produk baru nih Bu. Ini cupcakes Bu, jadi bentuknya lucu-lucu, bisa di custom sesuai keinginan Ibu. Ada yang seperti ini Bu. Ada juga seperti ini. Wah, lucu Bu. Ini ya, buat birthday ya. Birthday bisa, pernikahan bisa, sesuai ini. Mbak juga mau Mbak ini Mbak? Lucu Mbak, aduh. Buat gift juga bisa Bu. Ini dalamnya apa ini? Ini dalamnya cake kue bolu itu berasa coklat. Dan rasanya juga macam-macam Bu. Berapa duit? Yang ini 20.000. Tapi yang penting adalah ini warnanya aman. Aman ya. Aman, bisa dimakan. Ini juga hiasannya bisa dimakan Bu. Bisa dites? Bisa mau tes? Boleh Bu makan Bu kalau mau tes. Tapi ntar bayar Bu ya. Itu bukan tes. Iya, namanya juga orang usaha Bu. Jadi diambil Bu ya. Boleh. Hai, laku. Penglaris Bu. Hihi, habis. Akhirnya laku juga kan. Benar pasarnya mesti tepat. Memang benar, agar berhasil dalam memulai suatu usaha, kita harus membuat produk yang berkualitas, serta menyasar konsumen yang tepat, sesuai dengan harga dan jenis produk kita. Tapi ada satu hal yang pasti sangat dibutuhkan untuk membangun usaha rumahan, yaitu dukungan dari orang-orang tercinta di sekitar kita. Karena ini usaha
usaha rumahan ya, yang pertama harus ada support dari keluarga karena di rumah. Yang kedua harus selalu menggali kreativitas. Lalu terus belajar nggak harus kursus ya, bisa dari internet, bisa dari buku, semuanya bisa. Lalu karena sifatnya personal, jadi harus customer oriented, harus mendengarkan apa yang dimaui oleh customer. Coba